Lonjakan harga Bitcoin sejak awal tahun menjadi berkah bagi investor komoditas kripto. Bagaimana peluang investasi komoditas kripto tahun ini? Apakah masih bisa mendatangkan cuan? Pilihan koin mana yang bisa mendatangkan cuan maksimal? Simak wawancara jurnalis Kontan Akmal Alhamdi bersama Timotius Martin, Chief Marketing Officer Pintu dalam program analisis di kanal YouTube Kontan TV. Halo Sobat Kontan, kali ini kita bakal ngobrol dengan Pak Timotius Martin selaku Chief Marketing Officer Pintu. Kita bakal ngobrol mengenai bagaimana kondisi pasar dan juga bagaimana target-target Pintu di tahun 2024 ini. Oke, Pak Timo. Ya. Kita kan tahu kalau pasar ini cukup volatil, Pak ya, kripto tentunya di awal tahun ini. Dan kita begitu banyak sentimen lah, di awal tahun ada ETF, dan kemudian juga ada halving di April gitu. Dan kalau Bapak melihat kondisi pasar sampai sejauh ini dari awal tahun itu seperti apa, Pak? Jadi untuk kripto itu memang sangat menarik sekali sih 2024 ini. Tadi seperti dibilang, ada beberapa narasi yang mendukung untuk mulainya namanya tren bull run lagi. Jadi mendukung kenaikan harga aset kripto, terutama mungkin Bitcoin ya, kalau kita ngomongin yang paling besar ya. Selain Bitcoin spot ETF, halving, ada satu faktor lagi nih yang sangat besar juga nih, yang mungkin belum terlalu positif, tapi sudah mulai ke ranah yang tidak terlalu negatif. Apa tuh faktornya? Itu namanya Fed rate di Amerika sana. Jadi sewaktu Fed naikin suku bunga, rate-nya itu, biasanya orang mulai memindahkan investasi mereka dari instrumen-instrumen yang volatil seperti kripto atau saham ke dalam bank ya, karena suku bunganya naik. Dan kita ngelihat dalam 2 tahun terakhir Fed itu naikinnya sangat agresif, bahkan 1 tahun terakhir. Waktu kita pandemi 2020-2021 itu 0%. Sekarang itu udah di atas 5%. Jadinya otomatis orang akan berpikir, dan Amerika itu kan salah satu pasar terbesar kripto ya, dan akan mempengaruhi harga kripto globally gitu ya. Jadi orang berpikirnya mungkin lebih konservatif, jadi lebih baik taruhnya di bank aja atau taruh di deposito gitu right. Nah, faktor Fed rate ini itu saat ini sudah tidak dinaikkan lagi. Jadi di hold di angka yang sekarang. Iya, 5,25 sampai 5,5% ya. Itu di hold di sana. Dan udah 3 meeting terakhir mungkin di hold. Dan news yang terbaru mungkin baru minggu lalu itu inflasi yang terjadi di sana di Amerika itu sudah mulai sesuai ekspektasi atau bahkan di bawahnya. Udah mulai bagus gitu ya. Jadi artinya keperluan untuk naikin suku bunga itu udah mulai menurun. Dan biasanya ekonomi di Amerika itu juga mempengaruhi ekonomi global. Dan biasanya yang lainnya juga nanti hopefully akan ngikutin juga gitu ya. Jadi ada kemungkinan di tahun ini atau mungkin di awal tahun ke depan suku bunganya itu mulai turun. Ada kemungkinan. Narasi itu sangat ngebantu banget untuk investor-investor kripto mulai melek lagi terhadap kemungkinannya taruh di kripto gitu ya. Nah, faktor Fed rate tadi digabungkan dengan halving, ETF spot Bitcoin, dan semalam kalau dengar beritanya ada ETF spot Ethereum yang mungkin bikin harga 24 jam terakhir ini naiknya lumayan agresif ya, di atas 10%. Ethereum hampir 20% naiknya. Itu mungkin akan sangat membuat iklim dari investasi kripto ini dari saat ini sampai akhir tahun ini akan cukup positif menurut aku sih. Ya, apakah mungkin akan turun? Pasti mungkin, kita nggak bisa tebak apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita lihat dari narasi secara makroekonominya, semua cukup mendukung akan naiknya harga kripto ini atau adopsi dari kripto. Secara lokal, tadi kan secara global ya di dunia. Secara lokal di Indonesia, pengguna kripto itu juga naiknya sangat pesat sih ya. Kuartal 1 kemarin udah 19 juta gitu. Dan itu udah jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengguna atau investor dari saham sendiri gitu ya. Jadi itu sangat merupakan hal yang sangat encouraging buat kita sebagai pemain kripto di Pintu ini gitu. Dan sangat luar biasa juga, Pak. Transaksi juga naik signifikan ya. Terakhir saya lihat per April ya 190 triliun di Indonesia ya. Betul. Dari berapa, nggak sampai, baru puluhan triliun dari. Ya, betul. Iya, dan itu menunjukkan bahwa semangatnya itu nggak hanya di pasar yang di Amerika atau di Barat, tapi juga masuk ke Indonesia. Dan di Indonesia sendiri juga banyak faktor-faktor pendukung lain kan. Contohnya ada badan regulasi yang selalu mendukung dan selalu melindungi masyarakat. Ada juga self-regulated organization seperti Bursa Nasional kita, CFX, yang ditunjuk, dan itu
menurut saya semakin memperjelas status dari instrumen kripto ini di Indonesia. Sehingga membuat orang semakin merasa, mungkin sudah mulai bisa dipercaya nih kripto. Jadi mulai banyak orang yang mulai berani lagi gitu. Tentunya pasti Pintu juga terkena dampaknya pasti positif ya. Oh iya. Di transaksi tersebut gimana? Di Pintu sendiri transaksinya gimana? Betul. Mungkin aku nggak bisa share secara detail, tapi kenaikannya itu dari kuartal 4 tahun 2023 ke kuartal 1 kemarin kita tutup itu, itu sangat jauh sekali naiknya. Ya, lebih dari 2 kali lipat. Kalau bisa dibilang penggunanya gimana, Mas? Untuk pengguna Pintu sendiri udah merasakan juga nggak semakin banyak orang yang masuk ke kripto gitu di Indonesia khususnya? Kalau untuk Pintu ya, jadi sekarang yang download aplikasi kita itu udah lebih dari 7 juta orang. Dan naiknya itu lumayan, berarti naik 1 juta dari terakhir kali kita di quarter terakhir di 2023 kemarin. Jadi perkembangannya itu sangat pesat, dan itu belum termasuk mungkin akan ada beberapa exciting news yang Pintu akan segera luncurkan, dan yang sudah luncurkan. Contohnya kita launching produk baru yang namanya Web3 Wallet, yang membuat customer kita selain bisa trading kripto, tapi juga bisa mulai berinteraksi dengan Web3 applications di global sana. Misalnya mau beli NFT, atau mau main ke Metaverse, atau mau coba ke earn di beberapa project-project yang ada di luar sana, itu mereka bisa connect wallet Pintunya langsung ke aplikasi-aplikasi Web3 gitu di luar sana. Yang kita, satu lagi produk baru yang kita lagi mulai roll out sekarang, baru belum semuanya dapat user kita, tapi baru sedang dalam proses, itu namanya Pintu Pro. Seperti namanya, Pintu Pro, ada Pintu Pro. Pro itu untuk trading yang lebih advance, untuk para trader yang mungkin mau ngelihat chartnya yang lebih in-depth lagi, mau menggunakan strategi dan set target profit dan loss yang lebih detail lagi, itu bisa menggunakan Pintu Pro nantinya. Gitu. Dan itu mulai kita roll out dari 2 minggu lalu, dan sebentar lagi akan 100% ke Pintu user. Tadi kan berarti salah satunya untuk menambah fitur-fitur baru, Mas. Itu Pak ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan pengguna lah. Ada menyediakan koin baru juga nggak gitu? Ya pasti. Kita bahkan setiap minggu pasti ada meluncurkan token baru saat ini yang di dalam Pintu gitu ya. Jadi pasti selalu ada, dan bagaimana cara kita melihat itu, ya kita ngelihat juga di pasar sana dan dari komunitas Pintu yang cukup besar. Actually komunitas Pintu itu social media dan community channel, kalau digabung semua itu Pintu termasuk salah satu yang terbesar. Lebih dari 1 juta orang pengikutnya di community channel kita. Kita selalu mendengar feedback yang minta, tolong listing token-token ini. Dan kita review, kita punya tim yang mereview, memastikan token itu legit, bukan rug pull, dan juga sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu kita akan langsung launch, dan itu cukup membawa jumlah user baru itu masuk cukup cepat sih, dengan kita melisting token-token yang lagi hot di market. Gitu. Baik, Mas. Ini kan kripto salah satu perbincangan menarik lah, apalagi di masa tren bullish inilah. Banyak banget yang berasumsi kripto bisa ke berapa, Bitcoin tentunya, bisa ke level berapa, di tahun berapa gitu. Pak Timo melihat sendiri itu seperti apa Pak untuk kripto, terutama Bitcoin? Ya, aku ingat akhir tahun lalu aku di interview kayak gini juga. Waktu itu mungkin harganya belum terlalu naik ya. Ditanya bisa sampai berapa Bitcoin? Aku bilang, non financial advice, tapi menurut aku bisa ATH. Kemarin udah ATH ya, sekarang agak sedikit turun lagi. Stabil per hari ini mungkin di 70.000, 71.000 US dollar. Dan angka itu udah cukup tinggi menurut aku sih. Apakah bisa lebih tinggi lagi? Menurut aku bisa, karena faktor-faktor yang tadi kita sebutin. Ada spot Bitcoin, spot Ethereum, ada halving yang udah kita laluin, tapi mungkin impact-nya biasanya setelah halving tuh ada sedikit correction, baru naik. Kita baru beberapa bulan setelah halving kan, jadi kita belum merasakan impact-nya itu. Dan juga regulasi-regulasi nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia yang mungkin juga lebih jelas, lebih clear, dan lebih suportif saat ini di berbagai negara. Dan menurut aku itu bisa jadi faktor yang bisa mendukung kenaikannya, adopsi, dan juga nantinya ultimately harga-harga Bitcoin tersebut. Tapi pasti ada risiko pula yang harus dihadapi, Mas ya, yang perlu diwaspadai. Pasti. Nggak menutup kemungkinan ada aja mungkin peristiwa-peristiwa yang menyebabkan bisanya harga itu turun gitu ya. Contohnya yang paling besar mungkin secara ekonomi ya, makroekonomi. Kalau inflasi di dunia, terutama mungkin yang ada di US, yang ada di China, negara-negara besar yang sangat mempengaruhi
harga-harga aset seperti kripto. Kalau inflasi global itu memburuk, suku bunga dinaikin, ya pasti akan tertekan aset-aset yang volatil atau yang seperti kripto atau dan saham ini gitu ya. Jadi itu faktor yang menurut aku paling besar. Banyak tensi-tensi yang terjadi di geopolitikal yang ada gitu kan. Kalau ada tensi tersebut naik gitu ya, mungkin aja juga akan mempengaruhi kalau orang nggak merasa aman dan mereka butuh cash gitu ya, pasti akan mempengaruhi harga kripto. Jadi kita harus selalu mempersiapkan diri untuk resiko-resiko terjadinya itu sih. Gitu. Pak, di kripto sendiri kan itu kita nggak cuman ada Bitcoin ya, ada juga altcoin, alternative coin, banyak lah. Ya. Dan banyak juga literatur yang bahas kalau misalkan kripto ini kita bisa manfaatkan sebagai investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan kalau Bapak melihat sendiri itu seperti apa Pak? Dan sarannya untuk gimana untuk orang-orang yang menyesuaikan profil mereka gitu? Ya. Wah, pertanyaan yang bagus sih. Di kripto itu kita bisa melihat seberapa besar token kripto itu dari cap-nya ya. Market cap-nya berapa, biasanya dalam US dollar dilihatnya. Ada di berbagai website, di Pintu pun bisa dilihat juga, bisa diurutin berdasarkan market cap-nya. Untuk profil yang lebih konservatif, yang mungkin nggak tahan kalau ngelihat harga itu naik turunnya terlalu ekstrim, saran aku mungkin stay di top 5. Bahkan top 10 tuh udah lebar, mungkin top 5 token. Jadi ada Bitcoin, ada Ethereum. 2 itu aja udah cukup, menurut aku cukup prospektif. Kalau kita resikonya itu low sampai ke mid lah. Kalau kita nggak puas dengan volatilitas dari Bitcoin dan Ethereum, baru deh kita coba lihat-lihat ke Solana, lihat-lihat ke token lainnya yang bahkan yang layer 2 gitu ya. Di mana itu banyak banget. Mungkin aku nggak bisa sebutin, tapi itu udah pasti volatilitasnya akan jauh lebih ekstrim. Namun satu hal yang perlu kita lihat, volatilitas token yang lain ini biasanya mengikuti yang top 2 tadi, yang Bitcoin dan Ethereum. Ya, jadi balik lagi ke menurut aku yang koin yang cap-nya besar dan kita portfolionya mungkin lebih fokus ke sana. Kalau ada yang sisa punya resiko yang berani sedikit lebih tinggi, baru main ke altcoins tadi sih. Ya, bahkan ada stable coins. Dan stable coins seperti USDT itu ada beberapa feature yang ada di Pintu juga yang bisa earn bunga hingga 5% misalnya per tahun, tergantung berapa banyak dia staking tokennya Pintu misalnya. Gitu. Nah, itu beberapa alternatif ya kalau kita mau menggunakan kripto sesuai dengan profil risk kita gitu. Berarti setiap investor juga bisa menyesuaikan lah ya, nggak lebar lah, luas di kripto itu, nggak hanya Bitcoin yang mungkin Betul, mungkin kalau untuk anak muda yang aku omongin barusan untuk anak yang Gen Z gitu ya, mungkin kayak Bitcoin mah untuk orang-orang yang udah tua. Mereka biasanya anak-anak muda nih sukanya mainnya di meme coins namanya kan. Di Pintu banyak juga, dan itu cukup menarik sih karena volatil. Apakah mereka punya fundamental yang kuat? Jujur nggak, menurut aku pribadi, personally jujur Bitcoin nggak. Tapi memang the power of decentralization itu diserahkan kepada pemegangnya, yang invest di token tersebut. Jadi semakin banyak orang yang percaya akan value suatu token walaupun itu meme coins, bisa aja harganya naik gitu. Tapi secara bersamaan kalau ada sedikit aja nuance yang menunjukkan bahwa token tersebut tidak baik, user-user yang sama mungkin akan bereaksi yang sama tapi ke arah negatif. Jadi makanya price-nya volatil gitu, right? Ya, banyak token seperti itu kayak PP, ada BOME, ada yang mungkin yang paling terkenal sekarang itu yang namanya Wave, Dog Wave Head. Yes, aku juga invest di sana tapi kecil banget sih, cuma buat lihat aja kan naik turunnya. Kalau aku sendiri belum terlalu berani untuk invest besar di sana. Mungkin tapi teman-teman yang lebih Gen Z, yang lebih berani mungkin bisa. Oke. Kalau menurut Pak Timo sendiri untuk saran gitu bagi para investor, terutama yang banyak pemula lah. Bisa dibilang Gen Z ini kan banyak yang FOMO. Seperti apa? Yang pertama menurut aku hindari FOMO sih. Especially yang Gen Z ya, dan especially untuk token yang sangat volatil, apalagi yang seperti meme coin. Karena kalau kita FOMO atau fear of missing out, yang cuma ikut-ikutan orang doang, bisa aja sewaktu kita ikutan itu, kita udah ketinggalan. Dimana kita kalau udah ketinggalan, terus kita masuknya besar, malah kita jadi exit liquidity orang-orang yang udah tanam modalnya dari
beberapa bulan lalu waktu harganya masih rendah gitu ya. Jadi itu yang paling bahaya. Jadi jangan FOMO. Dan do your own research. Biasanya FOMO dan Dior itu selalu berurutan. Dan itu benar banget, do your own research. Yang kedua, yang tadi aku juga sempat cerita, mungkin selalu sesuai dengan kemampuan kita kalau investasi. Gunakan uang dingin, hindari minjem teman, hindari minjem dari manapun gitu ya. Sehingga kalau kita pakai uang dingin dan sesuai kemampuan kita, dan apalagi ditambah dengan kita do our own research, sikap kita menyikapi naik turunan suatu aset itu akan lebih objektif, lebih less emosional. Jadi yang paling bahaya itu kalau kita 100% emotional trader atau emotional investor. Itu artinya ya begitu ada sedikit orang lagi euforia, kita ikutan. Orang takut sedikit, kita ikutan juga. Dan itu bahaya. Karena kalau kita baca itu di sebuah news atau di mana biasanya udah telat. Ya kan? Jadi kita harus selalu mandiri dalam meresearch aset apa yang mau kita investasi dan gunakan uang yang dingin tadi. Jangan FOMO dan juga tadi research sendiri lah seenggaknya. Research sendiri, ya yang mungkin yang sedikit lebih advance yang tadi aku juga cerita, set strategi dan profit target tadi ya. Targetnya untung 50%, kalau udah 50% ya take profit atau bahkan take semuanya. Karena kan sesuai target kita di awal. Kalau kita punya target juga ruginya paling besar 30% dalam waktu sebulan, ya kalau udah menyentuh itu kita cut loss. Jangan, wah deh tunggu deh ntar bakal balik lagi gitu, right? Jadi harus disiplin sama strategi yang kita tetepin. Kalau kita bilang kita ini weekly trader, berarti ya setiap minggu kita reviewnya gitu. Nggak sehari baru bergerak dikit kita udah panik gitu ya. Jadi kalau mau di-summarize mungkin gunakan uang dingin, jangan FOMO, do your own research, sama disiplin sama strategi dan profit atau loss target yang kita punya tadi. Gitu. Ya, saya rasa udah cukup jelas Mas, udah banyak juga kita cerita hari ini gimana company update, gimana kabar pasar juga kripto tentunya. Dan terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol sama Kontan. Oke, mungkin kita bakal ngobrol lagi ke depan, bakal ada perbincangan lagi ke depan Mas ya. Ya, boleh. Terima kasih juga udah undang saya. Thank you. Ya, sahabat Kontan, terima kasih atas kebersamaannya. Kita bakal ketemu lagi next time di konten bersama narsum selanjutnya. Terima kasih.